Scientists made multiple vaccines in less than a year. But a handful of countries grabbed virtually all the supply. Companies have not shared their recipes and technology. And while a small number of companies have made billions, there's not enough supply to go around. Every day, 10,000 people are dying. Fast-moving variants threaten to undermine progress. It's bad for health. It's bad for business. We can end this pandemic. There is hope. Some countries have started sharing doses. New manufacturing hubs are being built. Sharing of know-how and technology is beginning. And the majority of the world now backs a temporary waiver of intellectual property to help boost vaccine production. We are in a race against time to beat the virus, and we must all do more, faster. We can produce and deliver doses to vaccinate 70% of every country by the middle of 2022, including those in the hardest to reach places. No one is safe until we're all safe. It always seems impossible until it's done. Selamat hari Minggu untuk kita semua Jemaat GBKP Runggun Cengkareng. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali mengikuti rangkaian ibadah Minggu via live streaming. Kita tahu bahwa setiap hari kita diberkati oleh Tuhan Yesus dan setiap hari juga banyak sekali hal-hal yang tak terduga datang. Tapi jangan khawatir karena kita tahu Tuhan Yesus itu sangat baik untuk kita. Maka dari itu mari kita angkat pujian lagu Allah itu baik.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita saat ini masih dalam situasi menghadapi pandemi COVID-19. Sudah 2 tahun kita dalam situasi ini. Tapi kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Walaupun kita saat ini sedang dirundung pandemi, tetapi kasih-Nya selalu nyata dalam kehidupan kita. Kasih-Nya selalu ada bagi kita. Dia itu begitu mengasihi kita. Dia selalu mendengar seru doa kita, Dia lawat. Dia lawat juga seluruh kehidupan kita. Walau kita dalam situasi yang sedang terpuruk, walau kita sedang dalam situasi yang berbeban berat, Dia beri kelegaan. Sungguh sangat Dia mengasihi kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dia sanggup memulihkan kita. Dia itu Allah yang dahsyat, Allah yang selalu memberkati kita dalam setiap detik kehidupan kita. Mari saudaraku, kita angkat pujian bagi Dia. Kita nyatakan bahwa tiada yang seperti Yesus. Begitu mengasihi kita, Dia sanggup menjawab semua seru doa kita. Kita angkat pujian, kita nyatakan bahwa kita percaya kepada-Nya. Kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita puji Dia, kita sembah Dia, kita agungkan nama-Nya. Kita nyatakan hati kita yang percaya padanya. Kita puji Dia. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Tiada yang seperti Engkau. Tuhan sanggup menjawab
Shalom, menjuah-juah, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Selamat datang di ibadah minggu live streaming GBKP Cengkareng. Tuhan memberkati kita semua yang beribadah di rumah masing-masing atau dimanapun kita berada saat ini. Bagi saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GBKP Runggun Cengkareng, kami menyambut saudara-saudari dengan sukacita. Di awal ibadah ini, mari kita memperhatikan warta jemaat kita yang sudah di-share di WA jemaat. Mari kita perhatikan bersama-sama. Untuk kebaktian kita pada hari Minggu ini, 16 Januari 2022, kita dilayani oleh Pertua Diaken Sektor Tesalonika dan sebagai pembawa firman dibawakan oleh Pendeta Walder Mazmur Ginting dari GBKP Runggun Karawang, Klasis, Bekasi, Denpasar. Selanjutnya, majelis gereja telah menerima persembahan dari jemaat, baik berupa persembahan perpuluhan, ucapan syukur maupun kerja rani. Majelis mengucapkan banyak terima kasih bagi saudara-saudari kekasih kita yang telah memberikan persembahan ini, dan kiranya Tuhan tetap memberkati dan memberikan rezeki yang berlimpah. Untuk itu, kami himbau untuk dapat memperhatikan apabila ada kesalahan penulisan, baik angka, nominal maupun nama, mohon segera disampaikan kepada majelis atau Pertua Diaken Sektor agar segera diperbaiki. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik perpuluhan ucapan syukur maupun pembayaran janji iman dan kerja rani, dapat mentransfer melalui rekening Runggun yang ada sudah tertulis di dalam warta jemaat kita. Selanjutnya berita koinonia. Dimulai pada hari Minggu ini tanggal 16 Januari 2022 akan dilaksanakan Pekan Penata Layanan. Kita mengikuti Pekan Penata Layanan selama 1 minggu, dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Januari. Kami harapkan untuk semua jemaat Tuhan agar dapat mengikuti pekan pelayanan ini, karena pekan pelayanan ini adalah sebagai dasar kita untuk mengikuti semua kegiatan pelayanan-pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja kita di tahun 2022 ini. Dan kebaktian Pekan Penata Layanan ini mari kita perhatikan karena ada yang kita lakukan secara live streaming dan ada juga yang dilakukan secara virtual Zoom. Untuk virtual Zoom dan live streaming linknya akan di-share melalui WA jemaat. Dan secara khusus untuk Pertua Diaken yang melayani baik secara live streaming maupun virtual Zoom, semuanya berkumpul di tengah-tengah gereja karena kita melayani dari gereja. Selanjutnya berita PWG. Untuk katekisasi khusus Sidi atas nama Agi Cika Sumagayangna dan dari Irna Fadilah, ini dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Januari sampai dengan 31 Maret 2022. Untuk katekisasi reguler, ini akan dimulai dari hari Sabtu 26 Maret 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022. Untuk itu bagi orang tua yang ingin mengantarkan anaknya untuk mengikuti katekisasi reguler ini, dapat segera mendaftarkannya ke seksi PWG, yaitu Pertua Revina Beru Tarigan melalui nomor telepon 0813 20787 142.
Selanjutnya, tak henti-hentinya kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih dalam masa pemulihan, agar saudara kekasih kita ini tetap ditopang dalam proses perawatan maupun pemulihan, agar saudara kekasih kita ini dapat segera beraktivitas seperti biasa. Untuk berita sekretariat, yang pertama, demi kelancaran pengetikan warta jemaat dan pelaporan keuangan Runggun, maka kami informasikan kepada seluruh jemaat, pengurus PJJ, kategorial dan seksi, agar menyampaikan informasi yang akan dimasukkan ke dalam warta jemaat selambat-lambatnya pada hari Jumat pukul 22 WIB. Dan apabila ada laporan yang diterima di atas waktu tersebut, maka akan dimasukkan ke dalam warta jemaat minggu berikutnya. Poin yang kedua, akan dilakukan kembali pendataan ulang keanggotaan jemaat GBKP Runggun Cengkareng periode 2022. Maka untuk itu, sekretariat akan bekerja sama dengan sekretaris PJJ, di mana keanggotaan jemaat di tahun 2020 akan disampaikan ke sekretaris PJJ, dan ini untuk disampaikan ke jemaat masing-masing untuk dapat melakukan pendataan, perbaikan dan penambahan data yang sudah ada. Terakhir, majelis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran bagi saudara-saudari kekasih kita yang merayakan ulang tahun dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022. Semoga dengan pertambahan usia ini, maka semakin bertambah-tambah juga sukacita dari Tuhan, dan Tuhan tetap memberkati. Demikian penekanan warta jemaat yang boleh kami sampaikan pada hari ini, dan apabila ada hal yang masih belum jelas, dapat menghubungi Pertua Diaken sektor masing-masing atau dapat menghubungi BPMR. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita memasuki ke pengantar ibadah. Saudara-saudari, Allah menciptakan dunia dan segala isinya dengan baik adanya. Kemuliaan Allah bersinar di antara ciptaannya. Kita diangkat Allah dengan menciptakan kita, segambar dan serupa dengannya. Dan kita dipanggil untuk menjadi rekan sekerja bagi Allah, untuk memelihara dan melestarikan dunia ini, menjaga kebaikan dan kemuliaan Allah, baik di dalam diri kita maupun semua ciptaannya. Di dalam ibadah ini, Allah ingin mengingatkan kita kembali akan kebaikan yang telah Dia tempatkan di seluruh ciptaannya. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap Allah. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 dan 2, Hai makhluk alam semesta, dipandu song leader kita. Semesta, Tuhan Allahmu pujilah, haleluya, haleluya.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam fotum dan salam. Kebaktian Minggu Epifanias kedua ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang membaharui ciptaannya, dan di dalam nama Roh Kudus yang menguatkan manusia untuk melestarikan dunia ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikian invokasio kita sambut bernyanyi NKB 214 ayat 1 dan yang keempat. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kita dengarkan pujian atas kemuliaan Tuhan. Marilah memuji Tuhan karena kebaikannya kepada kita. Ucapkanlah di dalam hati kita, kami memuji Engkau ya Tuhan, Engkau telah menciptakan segalanya dengan baik. Engkau memberi tanah yang subur tempat kami bekerja, untuk menerima berkat-Mu. Engkau menciptakan tumbuh-tumbuhan dan air jernih yang menjadikan hidup kami damai. Engkau menciptakan bukit dan gunung yang mengingatkan kami akan kuasa dan kemuliaan-Mu. Atas semua ciptaan-Mu terpujilah Engkau ya Tuhan. Kita sambut bernyanyi PKJ nomor 58 ayat 1 dan ayat yang kelima. Matahari
Secara responsoria, mari kita bacakan pengakuan manusia di tengah dunia yang Tuhan ciptakan. Allah memberikan tanggung jawab untuk menguasai bumi agar manusia hidup damai bersama ciptaannya yang lain. Dari perbuatannya itu, kemuliaan Tuhan semakin tampak di tengah-tengah kita. Apakah yang telah kita perbuat atas tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kita? Kita renungkan di dalam saat teduh. Pada kesempatan ini, marilah kita mengaku atas kesalahan dan ketidakberdayaan kita dalam menguasai bumi ini di hadapan Tuhan. Kami mengaku atas dosa dan kesalahan kami. Bumi ini semakin hancur akibat kesalahan kami. Sering sekali kami tidak sanggup menjalankan perintah-Mu yang mengakibatkan ciptaan-Mu semakin kami lukai. Ampunilah kami ya Tuhan. Kita sambut bernyanyi Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan yang kedua.
Jemaat, kami undang untuk kita bersama-sama untuk berdiri. Kita dengarkan janji Tuhan bagi yang mengakukan ketidaklayakannya. Sebagai hamba Tuhan, saya menyatakan bagi kita yang mengaku akan kesalahannya, yang menyesali segala tindakannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bagi kita, Aku adalah Tuhan Allah yang menjadikan dunia dan isinya. Aku setia dan tetap mengasihimu yang telah menjadikanmu untuk menguasai dan melestarikan dunia ini. Aku senantiasa menyertai engkau dan mencurahkan kekuatan bagimu di dalam kasih-Mu. Demikian firman Tuhan, kita bersyukur atas anugerah Tuhan, dan mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan yang keempat. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita dengarkan pujian kolase paduan suara Moria dari Klasis.
Tiba saatnya kita untuk pembacaan Alkitab bagian yang pertama yang diambil di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh.
Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, serta memeliharanya di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah Khalik langit dan bumi, yang kami kenal di dalam nama Putramu Yesus, Juru Selamat yang hidup, dan pada saat ini kami merindukan Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan Roh-Mu Tuhan yang menyertai kami, agar kami boleh mengerti akan rahasia kebenaran-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang sebentar lagi akan menebar firman Tuhan pada saat ini. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-36 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 36 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Ini kita baca secara responsoria. Saya akan bacakan ayat genap dan saudara sekalian membaca ayat yang ganjil. Mazmur 36 ayat 6 sampai 11 begini bunyinya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca tadi mengingatkan akan pengalaman kesaksian Daud, bagaimana ia diperhadapkan kepada
realita kehidupan yang pasang surut, di tengah-tengah kesetiaannya kepada Allah yang dia sembah, ternyata di sekelilingnya ada orang-orang fasik dan orang-orang jahat yang ingin dia hancur, dia gagal. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat bahwa dari Mazmur ini kita dapat menangkap bahwa kesaksian seorang yang takut akan Tuhan ini terlihat dari bagaimana pengalaman keimanannya dalam kehidupan atau realita kehidupan sehari-hari. Mazmur ini membuat satu kesaksian bahwa orang-orang fasik membuat kejahatan dan berbuat dosa. Dan Mazmur ini menyaksikan juga di tengah-tengah kefasikan dan kejahatan orang-orang di sekitarnya, justru ia juga menyaksikan bagaimana kebaikan dan kemurahan serta keadilan Allah. Saudara yang terkasih, sama halnya dengan kita saat ini. Jikalau Daud menampakkan, menyaksikan pengalaman imannya, bagaimana kebaikan Tuhan di tengah-tengah kejahatan dunia ini, begitu juga halnya dengan kita. Terkadang kita harus menghadapi satu realita bahwa di tengah-tengah kebenaran, di tengah-tengah keyakinan iman kita kepada Tuhan, kita selalu menghadapi tantangan yang tidak mudah tentunya. Sama halnya dengan Daud, dia juga pernah merasa takut. Tapi justru kedekatannya kepada Allah meyakinkan dirinya bahwa Allah selalu memenangkan dia, mengalahkan ketakutannya. Terkadang ketakutan kita menghantui kita. Padahal pergumulan hidup itu sebenarnya tidak begitu besar. Dan setiap pergumulan hidup yang kita hadapi pasti ada jalan keluar. Tapi saudara yang terkasih, justru rasa takut yang berlebihan mengantarkan kita seolah-olah kuasa Allah jauh dari kita. Beberapa tahun yang lalu, saat saya dari Medan, Kuala Namu ke Jakarta, di atas pesawat yang saya naiki pernah terjadi turbulensi. Turbulensi adalah sesuatu hal di mana kehampaan udara, ya, seolah-olah pesawat itu jatuh, ya, tapi tidak lama. Ya. Dan bukan hanya saja yang merasa ketakutan, tetapi orang-orang di pesawat itu juga merasa takut dan hampir menyebut, ya, ada yang menyebut Allahnya dan ada yang menyebut Yesus, ya. Nah, terkadang kita juga di dalam hidup ini sering menghadapi yang namanya turbulensi, ya. Kita tidak tahu harus bagaimana lagi, dan bahkan kita merasa bahwa tidak ada jalan keluar dalam segala permasalahan yang kita hadapi. Saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan akan firman Tuhan ini, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jikalau kita melihat di dalam ayat 6-11
Daud menggambarkan atau memberi metafora, mendeskripsikan bagaimana perbuatan Allah dalam kosmik, dalam dunia, dalam ciptaan yang begitu besar. Lalu bagaimana kita memahami sifat Allah? Daud memberi gambaran dalam dua hal. Yang pertama, Daud menggambarkan kasih Allah sampai ke langit. Kita tahu bahwa langit itu tempat cakrawala, tempat bintang-bintang, matahari dan bulan. Antariksa, di mana antara satu planet ke planet yang lain punya jarak yang begitu jauh. Tapi saudara yang terkasih, ternyata metafora yang digambarkan Daud menyatakan hampir tidak mungkin kita memahami kasih Allah di tengah-tengah keterbatasan kita. Daud luar biasa di tengah-tengah pemahaman di zaman itu yang tidak secanggih zaman sekarang. Tapi dia sudah melihat satu gambaran kemuliaan Allah, kasih Allah yang tidak gampang terjangkau. Bukankah itu yang mengatakan bahwa Allah yang mengasihi kita dan bukan kita yang mengasihi Allah? Saudara yang terkasih, sangat sulit sekali untuk menggambarkan kasih Allah yang begitu luar biasa itu. Itu makanya orang-orang dunia tidak pernah mengerti jikalau Allah yang luar biasa itu berdiam di dalam ciptaan yang terbatas itu. Saudara yang terkasih, secara logika manusia tidak mungkin ciptaan yang akan menjadi Allah, tetapi Allah mungkin saja masuk ke dalam ciptaannya. Itu yang tidak dipahami orang-orang dunia ini saat Allah berinkarnasi jadi manusia. Karena dia pahami bahwa tidak akan mungkin Allah bisa menjadi manusia. Itu yang dikatakan Daud, bahwa tak terselami kasih Allah karena kacamata kita mengukur kasih Allah dari bawah, dari ukuran manusia yang terbatas. Itu makanya saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saat kita mengalami tekanan hidup dari dunia ini, mengalami cobaan-cobaan atau himpitan dunia ini, pergumulan hidup yang luar biasa, mungkin saudara punya toko tetapi sepi, saudara punya rumah kontrakan, ya, tetapi karena banyak pekerja yang di PHK akhirnya pulang kampung, akhirnya kosong kontrakan, atau anak-anak yang paksa kuliah membutuhkan biaya. Jangan pakai akal pikiran manusia yang terbatas, tapi lihatlah bagaimana Allah yang berkuasa atas keterbatasan kita. Metafora yang kedua, dia menyatakan kasih setia Allah sampai ke awan. Kita tahu awan itu begitu dekat dengan kita. Bukankah itu menandakan bahwa Allah berkenan dekat dengan kita? Beberapa tahun yang lalu sangat populer lagu Tuhan Hanya Sejauh Doa. Bukankah gambaran lagu itu mengingatkan kita ibarat awan yang turun menaungi kita, menyatakan bahwa kasih Allah begitu dekat dan bisa kita alami. Saudara yang terkasih, keadilan Allah seperti gunung-gunung, artinya dia kokoh dan tidak tergoyahkan.
Ini mengingatkan kita bahwa kekokohan dan kuasa Allah, karya Allah dari sejak awal tidak pernah berubah dan tergoyahkan kita. Hukum Allah seperti samudra. Hukum Allah mampu menghanyutkan siapa saja. Tidak memandang status sosial, tingkat keimanan kita atau keagamaan kita, ekonomi kita. Yang jelas, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, bahwa hukum Allah, keadilan Allah selalu dinyatakan untuk menyatakan kemahakuasaan Dia. Jangan kita lihat bahwa Allah hanya digambarkan dalam satu ruangan seperti gereja yang besar ini. Tetapi Allah di mana saja pun tetap menyatakan hukumnya. Salah satu hal yang diyakini gereja hingga saat ini, bahwa kuasa Allah dapat kita rasakan melalui penciptaan alam semesta yang besar ini. Kalau tema kita hari ini, kebaikan Allah nyata dalam ciptaan. Kebaikan Allah nyata dalam ciptaan. Bukankah ini mengingatkan kita akan pengantar khotbah tadi? Di dalam invokasio diingatkan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Kalimat ini menggambarkan bagi kita, maka setelah manusia dijadikan, ada tanggung jawab yang harus dilakukan, dilaksanakan oleh manusia untuk menjaga ciptaan, dan bagaimana manusia tetap setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Saudara yang terkasih, kita adalah gambaran Allah yang sempurna. Bagaimana kita diberi tanggung jawab memelihara, menata ciptaan yang Tuhan mandatkan kepada kita untuk dijaga dan dipelihara. Jikalau tahun ini GBKP mengambil satu tema yang cukup penting dan menjadi pergumulan bersama, kreatif merawat lingkungan, ini menyatakan bahwa dunia ini adalah karya ciptaan Allah yang perlu dijaga. Termasuk gereja harus mendorong umat, gereja harus mendorong perpulungan untuk menjadi contoh bagaimana menjaga rumah kita bersama. Saudara yang terkasih, saya diingatkan juga bagaimana kita saat ini untuk lebih menjaga diri dan mendisiplinkan diri kita. Bagaimana kita bergerak bersama-sama. Sebagaimana Daud merasakan bahwa karya Allah tetap bekerja hingga saat ini. Bagaimana Daud merasakan Allah bekerja dalam dirinya, dalam ciptaan yang Tuhan berikan ke tengah-tengah kita, akan menjadi karya nyata yang sampai akhir zaman ini, yang harus terus kita renungkan dan kita jaga. Saudara yang terkasih, bagaimana kita mengetahui Tuhan itu baik dan adil? Daud tadi memberi gambaran bagaimana dia mengenal Tuhan dalam kedekatannya. Menjadi pertanyaan bagi kita bersama. Apakah
kita mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Pernah sekali ada seorang pemuda yang di PHK dan ingin bunuh diri. Lalu pemuda itu ingin menggantung diri di sebuah pohon mangga yang tidak jauh dari perkarangan belakang rumahnya. Tetapi di dalam keraguan-raguannya, akhirnya dia duduk di bawah pokok mangga dan menatap ke atas pokok mangga itu, dan sembari melihat pokok mangga yang sedang berbuah. Lalu sepintas dia katakan dalam dirinya, benar apa yang saya pikirkan, bahwa Allah itu tidak adil dan tidak baik. Lalu dia berbicara juga dengan dirinya, kenapa saya menyatakan Allah tidak baik? Lalu dia mengatakan kepada dirinya sendiri, pohon yang begitu besar, tapi buahnya tidak sebanding dengan pokok mangga ini. Seandainya pokok ini besar, seharusnya buahnya seperti buah labu yang begitu besar. Saya kira itu maka Tuhan itu adil. Karena dia terus berpikir, akhirnya dia tertidur. Saat dia tertidur, rupanya salah satu buah mangga yang sudah matang jatuh mengenai kakinya. Tersontak dia bangun, saudara yang terkasih, lalu kembali dia diingatkan akan apa yang dia pikirkan tadi, bahwa Allah tidak baik dan tidak adil. Akhirnya dia katakan, wah, seandainya buah mangga ini seperti buah labu dan tidak mengenai kaki saya tapi kena kepala saya, pasti saya mati. Saudara yang terkasih, terkadang kita sama seperti pemuda yang ingin bunuh diri ini, memikirkan apa yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan. Apalagi memikirkan apa yang harus dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan memilih jalan putar dalam kehidupan kita. Di saat kita merasa itu tidak ada jalan keluar, Tuhan memberikan jalan lain untuk menyelesaikan masalah kita. Karena Tuhan kenal siapa kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita renungkan firman Tuhan ini. Tidak hanya terpaku memandang sekeliling kita yang sering menampakkan menakutkan, sebaliknya kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Allah seperti Daud. Walau lingkungan kita tidak baik di mata Tuhan, lingkungan kita jahat, tetapi baiknya kita tetap setia kepada Tuhan. Saya beri contoh ikan di laut. Kita tahu bahwa ikan di laut itu air laut itu adalah asin. Tapi mengapa ikan itu tidak asin? Nah, buktinya kalau ibu-ibu memasak ikan, kenapa harus dikasih garam? Nah, itu buktinya bahwa ikan itu tidak asin. Nah, itu sebabnya harus dikasih perasa seperti garam. Begitu juga halnya dengan kita, orang Kristen. Walau lingkungan kita itu asin, lingkungan kita itu jahat, lingkungan kita itu tidak takut akan Tuhan, tapi kita selaku orang Kristen tidak terpengaruh terhadap situasi lingkungan itu.
Saudara yang terkasih, mari arahkan pandangan kita kepada Allah saja. Sebab Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kita yang meninggalkan Tuhan karena dunia ini. Semakin kita menyadari kasih setia Tuhan melalui ciptaan yang begitu besar, maka jiwa kita akan dibawa ke dalam ketenangan di dalam Dia. Pernah enggak kita mungkin jalan-jalan ke pantai atau ke gunung, ke air terjun, ya? Apa yang tergambar di dalam kita atas indahnya alam? Oh, luar biasa Tuhan menciptakan alam semesta, menciptakan danau, menciptakan air terjun, menciptakan pemandangan gunung. Tuhan memberikan udara yang segar. Bukankah itu membawa ketenangan bagi kita? Mungkin pergumulan kita akan lupa walau saat itu saja. Tapi setelah kita pulang bisa saja nanti terlintas juga pergumulan kita. Tapi saat kita di tempat itu, kita akan dibawa bagaimana, ya, Allah itu begitu luar biasa di dalam kehidupan kita melalui ciptaan yang begitu indah dan besar itu. Saudara yang terkasih, jangan mencari pertolongan kepada kuasa-kuasa lain, termasuk ciptaan yang Tuhan jadikan. Sebab Tuhan adalah sumber hayat kita. Itu sebabnya kita diingatkan di sini dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 bahwa Tuhan memberikan berbagai macam talenta yang ada dalam diri setiap kita. Bagaimana kita menampakkan kasih Allah melalui pemberian Tuhan yang lain, yang berbeda satu dengan yang lain untuk kemuliaan namanya. Saudara yang terakhir saya mau tanya kita, mengapa kita memilih menjadi Kristen? Apakah seperti pengalaman iman Daud yang menyaksikan mengenal Allah dengan sungguh-sungguh dalam pengalaman iman, dalam pergumulan hidupnya, diperhadapkan dengan orang-orang fasik di sekelilingnya? Ada 5 hal yang menjadikan kita Kristen. Yang pertama, karena memang dari lahir kita Kristen. Orang tua kita Kristen. Mungkin Bapak, Ibu, dan saya adalah salah satu dari itu. Yang kedua mungkin bisa karena sakit. Sudah ke dokter, sudah ke tabib dan yang lain tidak sembuh. Tapi saat didoakan sembuh, lalu kita menjadi Kristen. Dan ada juga yang ketiga, karena gagal. Banyak orang yang gagal dan akhirnya mencari solusi di dalam firman Tuhan. Dan akhirnya dia menemukan jalan keluar dan dia menjadi Kristen. Mungkin yang keempat, karena berumah tangga. Akhirnya kita Kristen. Dan yang kelima, ini yang dialami Daud, karena bertobat. Pertobatan itu muncul bagaimana kita mengenal Allah yang dari awal telah memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan saya mau katakan, Allah itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Melalui ciptaannya, melalui siapa saja untuk menyatakan kebaikan Allah betul-betul nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana pengalaman Daud yang menyaksikan imannya di tengah-tengah kefasikan sekeliling dan kefasikan dunia ini. Dikelilingi orang-orang jahat, ada kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Engkau memperkenalkan bagaimana ciptaan-Mu yang begitu besar adalah karya nyata yang dialami Daud
bahwa Allah adalah Allah yang selalu memelihara kehidupannya dan semua umat-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Mari kita mengakukan iman percaya kita seturut dengan orang percaya di segala tempat dan waktu. Bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk. Tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar diambil dari Efesus 1 ayat 11 sampai 12. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Kita mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi dari PKJ nomor 147 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa karena persembahan dan doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, di mana pada saat ini kebaktian minggu ini telah terlaksana dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati semua persiapan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian dalam ibadah minggu ini. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat kepintaran agar ke minggu-minggu yang akan datang jauh lebih sempurna lagi. Kami juga berdoa Tuhan, karena persembahan yang kami persembahkan, biarlah kiranya melalui persembahan ini nama-Mu semakin dipermuliakan. Biarlah kiranya melalui persembahan ini semakin banyak umat Tuhan yang semakin kuat di dalam iman.
Dan biarkan pula lah kiranya persembahan ini dipakai gerejamu untuk memberitakan kabar sukacita kepada semua orang yang belum menerima dan mendengar firman Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, karena kebaktian KKR via Zoom, biarlah kiranya anak-anak kami, anak kecil, anak tanggung, dan anak remaja boleh tetap merasakan bagaimana tetap berjumpa dengan Tuhan walau tidak bertatap muka. Tuhan Yesus berkati guru-guru yang memberitakan kabar sukacita kepada anak-anak kami, agar guru-guru kami pun semakin luar biasa dan dalam keluarga, dalam perkuliahan, dalam pekerjaannya. Kami juga berdoa kepada anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan kerja rani. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan berlipat ganda kepada tangan-tangan anak-anak-Mu yang rela memberi dengan sukacita, agar gerejamu semakin diperlengkapi. Tuhan, kami berdoa juga secara khusus karena pemulihan kesehatan saudara kami Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring, Bapak Suranta Surbakti, dan Naras Bapak Rifael Ginting. Tuhan jamah dan Tuhan lawat dia, angkatkan sakit penyakitnya, dan kami percaya Tuhan memberkati obat yang akan dipakai dan dimakan, sehingga mereka dapat memperoleh kesembuhan, dan Tuhan tetap tambahkan sukacita di dalam kehidupan dan keluarga. Kami juga berdoa Tuhan, karena anak kami Gabriel Milala yang saat ini Tuhan dirawat di rumah sakit daerah Cengkareng. Tuhan berkati anak kami ini, agar anak kami ini boleh juga mendapat kesembuhan dari sakit penyakit. Biarlah kiranya Tuhan memberkati keluarga juga. Kami berdoa juga Tuhan buat pelayanan yang akan dilakukan dalam minggu ini, di mana gerejamu akan melakukan pekan kebaktian penata layanan yang dilakukan tanggal 16 sampai 22 Januari ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang bertugas untuk membawa pekan penata layanan ini. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berulang tahun pada bulan Januari ini. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu yang berulang tahun. Biarlah kiranya dengan bertambahnya umur tahun usia anak-anak-Mu ini Tuhan, semakin tampaklah kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat yang mengikuti kebaktian minggu hari ini. Biarlah kiranya damai sukacita Tuhan semakin dia rasakan dalam kehidupan dan pekerjaan serta keluarga. Kami berdoa buat anak-anak kami Permata KKR. Kira-kiranya Engkau tetap memberkati anak-anak kami ini, terkhusus anak-anak kami Permata yang saat ini sedang mencari pekerjaan, anak-anak kami Permata yang sedang studi, Tuhan berkati. Begitu juga anak-anak kami yang sedang mencari jodoh juga, kiranya Tuhan memberikan jodoh yang sepadan dengan dirinya. Kiranya Tuhan memberikan sukacita kepada anak-anak kami ini semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk seraian Tuhan, Pertua Diaken Emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorial, dan pelayan KKR, tim multimedia, organis song leader, tim inventaris. Kiranya Tuhan memberkati, semakin bersatu hati untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih Tuhan daerah-daerah yang terkena bencana alam. Biarlah kiranya Tuhan yang menggerakkan orang-orang yang Tuhan pakai
untuk memberikan kabar sukacita, pendamaian, bagaimana Allah telah mendamaikan kami dan alam ini. Kami juga berdoa Tuhan terhadap pandemi COVID-19, di mana pada tahun ini ada virus baru Omikron yang menjadi momok menakutkan bagi jemaat Tuhan dan kepada seluruh masyarakat. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar. Biarlah kiranya Tuhan yang melawat orang yang terkena COVID juga Tuhan sembuhkan. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati kami semua, sehingga minggu ini kami tetap boleh menyatakan kasih Allah di tengah-tengah persaudaraan kami satu dengan yang lain. Terimalah doa syafaat kami dan persembahan yang kami kumpulkan, karena kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri sampai kita kepada tekad. Kita diciptakan Allah segambar dengannya, agar kita sanggup menjadi rekan sekerjanya, menguasai dan melestarikan bumi ini. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kepercayaan-Mu bagi kami. Kami berjanji akan tetap menguasai dan melestarikan bumi ini. Allah memberikan segalanya bagi kita agar kehidupan kita semakin sempurna. Aku akan tetap menjaga dan memelihara segala kebaikan-Mu yang telah Engkau tanamkan di dalam diriku. Untuk menguatkan tekad kita kepada Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 350 ayat 1 dan 3. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetaplah lestarikan alam ini. Ingatlah bahwa Tuhan tetap memperhatikan dan memelihara hidupmu sampai selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada kita semua.
Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita pada pagi hari ini sudah dapat berjalan dengan baik dan firman Tuhan sudah ditaburkan bagi kita semua. Untuk itu marilah kita pakaikan waktu kita sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah kita terima saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, jemaat yang dikasihi Tuhan kami persilahkan untuk duduk. Yang melayani kita pada hari ini adalah Pendeta Walder Mazmur Ginting dari GBKP Runggun Kerawang. Karena pendeta ini baru pertama kali melayani di gereja kita, maka pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mari kita berikan waktu kepada pendeta dan jemaat yang mendampingi dari Kerawang untuk memperkenalkan dirinya buat kita semua. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Salam sejahtera kepada kita semua. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Itu sebabnya kami memperkenalkan diri saat ini. Gelarku Pendeta Walder Mazmur Ginting. Aku bebre pinem Kempu Ginting. Janah kuta Kemulihan, kuta Bulu Berteng, Kabupaten Dairi. Jadi aku nggo erjabu, Nora si sampingku ras anak si Limi Tuhan sada dengar, gelarna Eunike, jadi aku penggelaranku Bapak Eunike Beru Ginting. Ibas periode endandai, kami tempatkan modramen ku GBKP Kerawang Klasis Bekasi Denpasar. Sedekah hendak kami melayani di Tanah Karo, GBKP Runggun Lingga Klasis Kabanjahe. Edam ku akap siti perkenalan diri kami, dauh Ganjang Teruh nakari ya kam karib si Erbanca. Bujur. Ya, salam menjua-jua man banta krina, bagepe menjua-jua man bandu krina, kam ngawani perpulungan sini kelengi kami krina Runggun Cengkareng. Jadi ijenda ku petandakan ka man bangku, aku menora Pendeta Mazmur Ginting. Gelarku Sonarita Beru Ketaren, asal kemulihan i Kutabangun Singalor Launari 3 Binanga. Jadi aku Beru Ketaren bere-bere sebayang Kempu Biring, jana anak i tengah-tengah jabu sada denga penggelaranna Eunike Beru Ginting kelas sada SMP. Jadi apai kita karisi ku Kerawang singgah kami rumah ta. Jana ibas Ganjang Teruna ibas tutur, kita kari ibas perjumpaan, ijape kari kita jumpa je kita tutur karena Ganjang Teruna. Jadi endam kata ibas kami nari, Tuhan si masu-masu kita krina. Bujur. Aku pertandakan
Gelarku Rahmalem Buru Tarigan, Bre Kembaren, Kempu Brahmana. Kuta kemuliaan kami Ibahoro Kabupaten Langkat. Anak di tengah-tengah Jabu Lit 2, sada debru sada dilaki. Krina enggo tamat sekolah. Bujur. Bujur ning taman Tuhan, aku perkenalkan diri kun bangku engkap. Gelarku Pertua Suwandi Ginting, penggelari Pertua Bapak Nanda Ginting. Mergangku Ginting, bersembiring, Kempu Surbakti. Inyan kemuliaan ta, Guru Kinayan. Kita tading Cikampek. Jadi Cikampek Enda, kami gereja Kurunggun Kerawang. Dari apa yang kita bagi singgah ku Kerawang tak ku Cikampek, jika kita singgah ke rumah ta, sebarang tandakan diri kami, gendang tutur negari, jika sebarang tutur ta, sebarang bujur. Ya, bujur Man Bandu singgo memperkenalkan singkat karena dirindu Man Banta Krina. Jadi bagendam karena gajang trukna mari raduras kita tutur karena nandangi seni naturang ta endah. Jadi untuk mengakhiri ibadah ta ibas warienda, kami atas nama BPMR mengucapkan banyak terima kasih buat Selayan Tuhan sektor Tesalonika yang sudah melayani pada hari Minggu ini. Ras BGP untuk Pendeta Asnila yang melayani di GBKP Runggun Cijantung. Untuk hamba Tuhan kami tetap berdoa agar tetap diberkati dan di dalam pelayanannya tetap diberkati Tuhan. Demikian juga untuk tim multimedia, song leader dan organis. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya dan kiranya talenta-talenta yang sudah diberikan tetap dikembangkan dan setiap pelayanannya selalu diberkati Tuhan agar di dalam pelayanan-pelayanan berikutnya ibadah kita tetap berjalan dengan baik. Untuk ibadah kita pada minggu depan tetap kita secara live streaming. Untuk itu mari kita tetap mengikuti ibadah kita dengan baik. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk jemaat Tuhan yang tetap setia mengikuti ibadah kita pada hari ini. Dan kiranya jemaat Tuhan dimanapun berada tetap diberikan kesehatan, tetap diberkati Tuhan agar kita tetap selalu bersuka cita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pandemi COVID-19 belum berlalu dan varian baru sudah mulai ada. Untuk itu marilah kita tetap menjaga kesehatan kita tetap menjalankan protokol kesehatan agar kita tetap selalu terhindar dari COVID-19. Dan tak lupa kita harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita agar kita selalu diberkati. Dan akhir kata kami mengucapkan Shalom.